Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Satika. Saya adalah Ko-Kapten Belajar ID, sekaligus juga pengajar praktik Angkatan 6 di Kota Sukabumi. Higher Order Thinking Skill, atau biasa juga disebut dengan HOTS, adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Konsep pembelajaran berbasis HOTS ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan peserta didik, apalagi dalam menghadapi era VUCA seperti saat ini. Dengan pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkreasi, dan keterampilan berkomunikasi. Untuk itu, guru memiliki peranan kunci dalam pembelajaran berorientasi HOTS. Guru berperan sebagai perancang pembelajaran agar peserta didik aktif mencapai pengetahuan yang baru. Selain itu, guru sebagai ujung tombak perubahan dapat mengubah pola pikir dan strategi pembelajaran yang pada awalnya berpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada peserta didik. Guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran demi terciptanya manusia Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis HOTS, seringkali penugasan maupun penilaian itu dilakukan dalam bentuk teks yang menggunakan pola-pola atau tipe-tipe soal berbasis HOTS. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS itu tidak berarti soal-soal yang lebih sulit daripada soal biasanya. Dilihat dari dimensi ilmu pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, dan prosedural saja. Namun sayangnya, dalam penerapan soal-soal berbasis HOTS dalam pembelajaran, ternyata diketahui bahwa hasil yang dicapai siswa itu bisa dibilang cukup rendah. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya nilai siswa atau rendahnya ketercapaian siswa dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS. Yang pertama adalah peserta didik belum terbiasa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS. Seperti yang kita tahu, soal berbasis HOTS itu sedikit berbeda dengan soal yang biasa digunakan oleh guru saat ini. Soal berbasis HOTS biasanya memiliki beberapa bentuk, seperti ada pilihan ganda tetapi yang memiliki stimulus, ada juga pilihan ganda kompleks, benar salah, dan bentuk lainnya yang tidak hanya mengukur kemampuan mengingat siswa saja, tetapi juga mengukur bagaimana siswa dapat berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Dan oleh sebab itu, faktor yang kedua yang menjadi penyebab rendahnya peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS adalah peserta didik masih membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan soal. Hal itu bisa jadi diakibatkan karena peserta didik belum terbiasa atau belum sering dalam memecahkan atau dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS. Lalu, faktor yang ketiga adalah kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal. Kesulitan dalam memahami maksud atau kalimat dalam soal ini bisa jadi terjadi karena adanya kurangnya kebiasaan membaca pada peserta didik. Akibatnya, ketika peserta didik mendapati sebuah soal yang mungkin bisa dibilang memiliki stimulus yang cukup panjang atau stimulus yang berbentuk tabel atau grafik, karena rendahnya siswa dalam membaca, akhirnya peserta didik seperti sedang ada perspektif yang kurang baik, langsung ada perspektif yang kurang baik, atau sepertinya soalnya sulit, sepertinya soalnya panjang, sehingga sebelum mengerjakan mereka sudah kesulitan
sudah merasa kesulitan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang teliti. Faktor yang berikutnya adalah kurang teliti dalam membaca dan memahami soal. Dan karena kurang teliti tersebut, akhirnya jawaban peserta didik pun akhirnya adalah salah. Seperti yang kita tahu, banyak sekali soal-soal HOTS itu tidak hanya meminta atau jawabannya itu tidak hanya diberikan atau dituliskan secara eksplisit, tetapi juga harus secara implisit. Jadi harus mengukur interpretasi siswa. Interpretasi siswa sangat diukur atau diasah. Kemudian dalam menyelesaikan soal HOTS itu banyak juga peserta didik yang mengalami kendala karena kurangnya pemahaman peserta didik dalam hal materi yang diujikan. Jadi banyak juga peserta didik yang kurang memahami materi yang diujikan, yang berakibat akhirnya nilai peserta didik pun akhirnya adalah rendah. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, guru perlu melakukan pelatihan, perlu melakukan stimulus, atau perlu melatih kembali secara sering mengenalkan tentang soal-soal berbasis HOTS sehingga nantinya siswa akan terbiasa, kemudian siswa akan mulai mengetahui, oh ternyata begini cara mengerjakan soal-soal berbasis HOTS, dan mudah-mudahan dengan adanya soal-soal berbasis HOTS, aspek penalaran siswa, berpikir kreatif siswa, dan berpikir kreatif siswa sudah mulai dapat terasah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.